Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa rasul nabiyul karim. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik hidayah dan nikmatnya lah kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah buku yang begitu penting untuk kita pahami, yaitu tentang buku Bulughul Maram. Buku tentang kumpulan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh seorang ulama besar yang sangat terkenal, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Buku ini penting kita kaji karena di dalam buku ini pertama adalah kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam itu harus berpegang teguh dengan dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah. Kemudian yang kedua, pentingnya mengkaji buku ini karena buku ini isinya tentang fikih ibadah, atau secara umum buku tersebut membahas tentang fikih ibadah, yang kita tahu bahwa ibadah ini adalah tugas utama kita sebagai hamba Allah, dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam buku ini membahas tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alasan-alasan yang lain sehingga kita penting untuk mengkaji buku Bulughul Maram ini. Dan Bulughul Maram ini adalah merupakan salah satu karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup di abad ke-8 sampai dengan ke-9 Hijriah. Di samping buku beliau yang sangat monumental, yaitu tentang syarah Sahih Bukhari yang beliau berikan judul Fathul Bari. Itu bukunya sekitar 12 jilid, atau yang ada juga yang sampai 14 jilid seperti itu. Nah, Bulughul Maram ini beliau tulis berdasarkan hafalan beliau tanpa melihat kepada kitab aslinya, karena memang beliau adalah seorang hafiz hadis dalam jumlah puluhan ribu hadis yang beliau hafal. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sampai ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Kitab ini merupakan kitab hadis yang tematik, yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sebagai sumber pengambilan hukum fikih, atau dalam bahasa usul fikihnya istinbat oleh para ahli fikih, oleh para fuqaha. Jadi
kitab ini kumpulan hadis-hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh para fuqaha. Dan kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih dari mazhab Syafi'i. Karena memang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini orientasi fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Kitab ini termasuk kitab fikih yang menerima pengakuan secara global dan banyak diterjemahkan di masyarakat Islam di dunia. Karena memang buku ini adalah kumpulan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Bulughul Maram ini memuat hampir 1.600 hadis. Dan setiap akhir hadis yang dimuat dalam kitab ini, Ibnu Hajar menyebutkan siapa perawi hadis tersebut. Ya, artinya hadis ini adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diteliti sanadnya, bukan hadis-hadis gelap. Ya, hadis-hadis yang tidak jelas sanadnya seperti yang pada umumnya digunakan oleh orang-orang atau kelompok Syiah. Bulughul Maram memasukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama seperti hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah yang dikenal dengan istilah 6 kitab hadis utama, di samping juga Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Sangat komprehensif hadis-hadis yang dimasukkan di dalam kitab Bulughul Maram ini. Kitab Bulughul Maram ini memiliki keutamaan yang istimewa karena seluruh hadis yang termuat di dalamnya menjadi pondasi landasan fikih terutama dalam mazhab Syafi'i. Selain menyebutkan asal muasal hadis-hadis tersebut, penyusun juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis lainnya yang datang dari jalur yang lain sebagai komparasi. Nah, karena keistimewaan inilah Bulughul Maram hingga kini tetap menjadi kitab rujukan hadis yang dipakai secara luas tanpa mempedulikan perbedaan mazhab di dalam fikihnya. Metode yang digunakan oleh Ibnu Hajar dalam menyusun kitab ini adalah dengan metode tematis berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari bab taharah sampai bab kompilasi atau al-jami. Beliau menyeleksi beberapa hadis dari kitab-kitab sahih, Sunan Mu'jam, dan al-jami yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Kemudian sistematika kitab Bulughul Maram adalah sebagai berikut. Terdiri dari 16 bab, mulai dari bab taharah sampai bab kompilasi, dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab, memuat sebanyak 1.596 hadis, ya, dengan tingkatan hadis yang beragam, ada yang sahih, ada yang hasan, atau bahkan ada yang dhaif, yang semuanya terkait dengan tema-tema fikih. Kemudian beliau juga memotong rangkaian sanad kecuali pada tingkat sahabat dan mukharrijnya. Ini memudahkan bagi orang yang ingin mengenal tentang fikih Islam atau hadis-hadis yang berbicara tentang hukum tanpa harus membaca sanadnya yang terlalu panjang. Terkadang menyertakan jalur-jalur perawi hadis secara ringkas dan menyebutkan tambahan-tambahan redaksi dari riwayat lainnya dan menjelaskan statusnya. Ya, yaitu dengan mengatakan hadis ini sahih, hadis ini lemah, atau hadis ini dilemahkan oleh fulan bin fulan. Dan dalam penguatan hadis, Ibnu Hajar menyertakan keterangan ringkas yang hanya mencantumkan sanad saja tanpa mengulangi isi matan. Ibnu Hajar menggunakan istilah tertentu dalam menyebutkan yang mengeluarkan hadis, yaitu apabila dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh 7 imam, maka itu berarti adalah Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kalau dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh 7 orang, 7 imam, maka itu selain Imam Ahmad. Ya. Kemudian apabila dikatakan hadis diriwayatkan oleh 5 orang,
ya, maka itu selain Bukhari dan Muslim, ya kan. Kemudian hadis-hadis yang lemah, ya, atau dengan keterangan ulama seperti dilemahkan oleh Abu Hatim misalnya dan lain-lainnya, beliau sampaikan hadis itu sebagai bentuk amanah ilmiah, ya. Dan kemudian ada istilah-istilah tertentu yang digunakan oleh beliau, di antaranya adalah memotong ta'liq rangkaian sanad kecuali pada tingkat sahabat dan perawinya. Terkadang menyertakan jalur-jalur riwayatan hadis secara ringkas dan menyebutkan tambahan-tambahan redaksi dari riwayat lainnya dan menjelaskan statusnya. Ini balik lagi ya. Banyak ulama yang kemudian menyusun kitab penjelasan terhadap kitab Bulughul Maram. Yang paling masyhur adalah kitab Subul Salam yang ditulis oleh Ibnu Hajar As-San'ani. Hampir sama namanya, ya. Tapi kalau Bulughul Maram disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau pensarahnya di dalam kitab Subul Salam yaitu Ibnu Hajar As-San'ani, namanya Muhammad bin Ismail bin Amir As-San'ani. Kitab Salam sendiri merupakan ringkasan dari kitab Badrut Tamam karya seorang ulama. Di antara Bulughul Maram yang lain yang disyarahkan adalah ya Ibanatul Ahkam, kemudian Tuhfatul Ayyam dan Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram dan yang lainnya. Baik, hadirin rahimakumullah, itulah gambaran umum tentang kitab Bulughul Maram yang memang perlu kita kaji, perlu kita pahami dengan dua alasan tadi. Karena buku itu adalah kumpulan hadis Rasulullah SAW yang merupakan rujukan kita, terutama dalam beribadah, dan kemudian hadis-hadis di sana banyak berbicara tentang tata cara ibadah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, buku ini diawali dengan kitab Toharah, yaitu pembahasannya tentang air. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang yang terkait dengan laut, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Hadirin rahimakumullah, hadis ini ada sababul wurudnya, peristiwa yang melatar belakanginya. Satu ketika ada sahabat Nabi SAW datang kepada beliau. Katanya, Rasulullah, kita biasa berlayar dengan kapal laut, dan biasanya persediaan air kami itu sangat minim. Apakah boleh kami, kata sahabat tadi, berwudu dengan air laut? Jadi sebenarnya sahabat hanya bertanya tentang hukum berwudu dengan air laut. Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat dalam sekali, yang sangat luas sekali, yang memberikan manfaat. Bukan hanya ya air laut itu boleh digunakan untuk berwudu, tapi Rasulullah SAW semacam membuat kaidah, huwal hillu huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Rasulullah mengatakan, ya, air laut itu atau laut itu airnya suci dan mensucikan. Apa maknanya suci dan mensucikan? Air laut itu berarti bukan hanya bisa digunakan untuk berwudu, tapi juga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Seperti apa misalnya? Mandi. Itu boleh dengan air laut, ya kan? Ya, sekalipun mungkin nanti perlu dibilas gitu kan, karena kadar garamnya itu. Atau untuk masak, ya kan? Itu juga boleh, ya, untuk masak, untuk dikonsumsi. Sudah barang tentu dengan teknologi penyulingan, ya kan? Itu di kawasan Timur Tengah, khususnya di Saudi, airnya itu adalah hasil dari penyulingan air laut, seperti itu. Jadi kadar garamnya dipisahkan dan kadar airnya seperti itu. Atau keperluan yang lain. Yang penting apa ya, yang jelas bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Inilah yang disebut dengan jawaban yang cerdas. Pertanyaannya satu, tapi jawabannya sangat luas. Begitulah baginda Nabi SAW, manusia yang memiliki kelebihan
yaitu mampu mengungkapkan satu persoalan yang luas dan banyak dengan kata-kata yang singkat dan padat. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bangkainya pun halal. Subhanallah, padahal tadi sahabat hanya bertanya tentang hukum air laut apabila digunakan untuk berwudu. Tapi Rasulullah juga mengatakan bangkainya pun halal. Artinya semua sumber makanan yang berasal dari laut itu adalah halal. Ya. Jangankan yang segar atau masih hidup, yang sudah menjadi bangkai pun halal. Nah, perlu dimahami bahwa yang dimaksud dengan bangkai di sini bukan berarti yang sudah membusuk. Ya, ini perlu terminologi seperti ini dipahami bahwa di dalam Islam yang namanya bangkai itu bukan yang busuk, tapi bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Itu namanya bangkai. Ya, sekalipun masih segar, kambing baru disembelih tapi tidak baca bismillah, atau yang menyembelihnya non muslim, atau cara menyembelihnya dengan cara digebuk, dipukul misalnya, itu bangkai. Seperti itu. Itulah pengertian bangkai di dalam Islam, ya, yaitu hewan yang mati tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i. Nah, makanan yang bersumber dari laut, ya, yang apabila mereka mengalami kematian, ya kan, tanpa disembelih, dan memang ikan tidak perlu disembelih, ya kan, itu boleh dimakan. Dulu sahabat pernah mendapatkan bangkai, ya, ikan paus, ya, bangkai ikan paus, tapi masih segar gitu kan. Artinya ikan paus terdampar kemudian mati. Itu sahabat, ya, menikmati, ya, ikan paus itu, bahkan mereka sempat bawa pulang ke Madinah, bahkan kemudian Rasulullah pun ikut makan, ya, bangkai ikan tersebut, dengan catatan beda dengan busuk tadi, ya, bangkai itu. Sekalipun kemudian namanya nanti mirip dengan hewan-hewan yang diharamkan di dalam fikih yang kaitannya dengan hewan darat, katakanlah babi, itu kan haram. Tapi kalau babi laut halal, ya kan? Anjing itu haram, anjing laut jadi halal. Ya, sekalipun nanti ada perdebatan di kalangan ulama, ya, apakah ini ada kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap hewan yang bertaring, ya, itu tidak boleh dimakan. Itu nanti akan menjadi perdebatan. Tapi secara umum, semua hewan laut selama tidak membahayakan manusia atau tidak membahayakan kesehatan manusia, silakan dikonsumsi. Dan hikmah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa sesungguhnya makanan yang bersumber dari laut itu adalah makanan yang memiliki sumber protein yang sangat baik bagi manusia. Ya. Oleh karena itu, di antara, ya, kenapa orang-orang Jepang cerdas katanya, itu mereka suka mengkonsumsi ikan laut. Ya. Dan begitu juga orang-orang yang tinggal di pesisir laut, itu rata-rata tingkat kecerdasannya lebih baik, karena mereka biasa mengkonsumsi, ya, makanan laut seperti itu. Nah, ini sebenarnya isyarat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. Itu kalau kata tahurun itu artinya suci dan mensucikan. Ya, seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Artinya sumber air itu adalah sumber air yang suci. Ya. Air itu menjadi najis itu karena terkontaminasi dengan najis, gitu loh. Jadi asal muasal air itu adalah sesuatu yang suci. Ya. Dan ini nanti kaitannya juga dengan air sperma. Itu ulama mengatakan adalah air yang suci, karena dia adalah asal muasal manusia. Jadi air itu adalah suci. Dia kotor, dia najis, dia berwarna, itu karena terkontaminasi dengan benda-benda yang lain.
tidak ada satupun yang menyebabkan air itu najis. Dengan catatan ketika air itu dalam volume yang banyak. Nanti kita akan lihat ya dalam hadis yang lain keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi air yang volumenya banyak, volumenya besar, atau dalam mazhab Syafi'i disebut dengan kulatain, melebihi 2 kulah, yaitu 1 kubik dan 1 meter kubik lebih, kurang lebih itu 1 meter kubik, itu tidak terpengaruh oleh najis, ya kan? Artinya ketika ada kotoran atau najis yang jatuh ke air tersebut, itu tidak serta merta air itu menjadi najis, kecuali nanti kaitannya dengan hadis berikutnya. Ya, najis itu merubah salah satu dari 3 sifat air. Apa 3 sifat air itu? Warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau salah satu dari 3 sifat air ini berubah karena kemasukan najis, maka baru air itu dikatakan air yang mutanajis, air yang terkontaminasi dengan najis, gitu kan? Kemudian hadis yang ketiga, ya, ini dia tadi. Ya, bahwa air tidak akan bisa dinajiskan oleh sesuatu pun kecuali kalau aromanya, rasanya, dan warnanya berubah. Ini, ya, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa, atau warna air tersebut. Selama bau, rasa, atau warnanya tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Tapi kalau sudah berbau busuk, misalnya ada bangkai jatuh kemudian bau busuk air tersebut, ya itu sudah najis atau rasanya berubah, ya kan? Ya, dan seterusnya itu baru kemudian najis. Kemudian ini tentang hadis kulatain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanal ma'u kulataini lam yahmil khabatha wa fi lafzin la yanjus." Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika banyaknya air itu telah mencapai 2 kulah, maka ia tidak mengandung kotoran. Dalam riwayat yang lain, tidak mengandung najis. Ya. Artinya tidak terpengaruh oleh najis yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya itu 2 kulah. 2 kulah itu tadi saya katakan kurang lebih 1 meter kubik, ya, jumlah air tersebut. Ya. Nah, dari keterangan-keterangan hadis tadi, ulama kemudian membagi air itu menjadi 4 bagian. Air secara umum menurut fikih ada 4 jenisnya. Yang pertama yang disebut dengan air mutlak atau al-ma'ul mutlak. Dia mutlak air, ya, tidak ada embel-embelnya. Dalam artian orang memahami itu adalah air murni. Seperti apa misalnya? Air hujan, itu disebut dengan air mutlak. Air embun itu juga disebut dengan air mutlak. Ya. Air sungai, ya kan? Itu juga disebut dengan air mutlak. Ya. Termasuk air sumur juga disebut dengan air mutlak. Nah, hukum air mutlak ini adalah suci dan mensucikan. Artinya apa? Boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk bermandi, menghilangkan hadas besar, dan juga boleh untuk kita minum. Ya. Sudah barang tentu kalau kita untuk minum atau konsumsi kita proses dulu supaya tidak membahayakan. Kita masak misalnya, atau kita saring, ya, atau kita suling misalnya. Nah, itu disebut dengan air mutlak. Ya. Air hujan, air embun, air sumur, air sungai, ya, air danau, ya kan? Itu disebut dengan air mutlak. Termasuk adalah air laut, itu juga air mutlak disebut. Ya. Artinya orang memahami itu adalah air secara umum. Seperti itu. Jadi kalau air mutlak itu no problem, bisa kita gunakan untuk mandi, berwudu, ya. Termasuk adalah air yang berasal dari danau atau kolam yang kemudian misalnya berubah warna karena ada ganggangnya atau lumutnya, itu juga termasuk air mutlak, boleh digunakan. Atau dia berubah karena warna tanah, itu juga dibolehkan. Nah, yang kedua adalah air yang telah digunakan atau yang diistilahkan oleh para ulama itu al-ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan. Misalnya digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi, itu namanya air al-musta'mal.
Nah, hukum air mustakmal ini kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh digunakan, karena dia sudah kehilangan zat kesuciannya untuk bersuci. Jadi kalau air wudhu itu tidak boleh ditampung kemudian digunakan lagi untuk berwudhu, itu tidak. Ya, seperti itu. Karena itu sudah digunakan. Tapi sebagian ulama mengatakan air mustakmal ini selama dia tidak bercampur dengan najis, dia tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena ketika air kita gunakan untuk membasuh tangan kita, selama tangan kita itu suci, artinya tidak ada unsur najisnya, maka air itu tetap suci. Kenapa? Karena tubuh kita ini bukan barang najis. Tangan kita ini bukan barang najis. Wajah kita ini bukan barang najis. Ya. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an berpapasan dengan Nabi SAW. Namun dia buru-buru menyelinap. Tidak biasanya sahabat ketika berpapasan dengan Nabi menyelinap. Tapi kali ini Abu Hurairah menyelinap. Ya, beberapa saat kemudian baru dia muncul. Rasulullah bertanya, kenapa kamu tadi menyelinap, katanya. Ya Rasulullah, saya dalam keadaan junub. Ya, saya tidak ingin bertemu kepada engkau dalam keadaan junub. Apa komentar Rasulullah SAW? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Ini perhatikan hadis Rasulullah SAW, sebab ada kelompok tertentu yang menganggap mereka di luar jamaahnya adalah najis. Terutama Islam Jamaah LDII itu menganggap orang di luar jamaahnya najis itu. Ya, kalau kita bertamu ke rumahnya dia akan lap setelah kita pulang. Seperti itu. Ya. Ini adalah bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan mukmin itu tidak najis. Artinya apa? Apa yang disentuh oleh mukmin termasuk air itu tidak menjadi najis. Bahkan Rasulullah SAW pernah membasuh kepalanya itu dari sisa air yang ada pada tangannya. Dia basuh kepalanya. Ya, seperti itu. Jadi air mustakmal itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia najis, dia tidak suci karena sudah digunakan, terutama dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan tidak, selama memang tidak bercampur dengan barang najis gitu ya. Dan yang ketiga adalah air yang bercampur dengan benda suci, seperti misalnya ya air bercampur dengan gula, dengan kopi, dengan teh, ya, dan sejenisnya. Maka ya air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Air itu boleh diminum. Air kopi, teh, ya kan, dan sejenisnya itu kan bercampur, kita boleh minum, tapi tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Artinya jangan sekali-kali berwudu dengan air teh. Ya, atau air yang telah dicampur dengan aroma-aroma tertentu atau rasa-rasa tertentu. Itu tidak boleh. Itu hanya boleh kita minum saja ya, ketika memang tidak membahayakan buat kita. Seperti itu ya, jangan mentang-mentang tidak ada air, adanya air Coca-Cola digunakan untuk berwudu, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi air yang bercampur dengan benda suci kalau memang merubah sifat air, nama daerah itu keluar dari kemutlakannya, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak merubah kemutlakannya, misalnya kolam kita kecampuran sabun, dan sabun itu tidak merubah air, itu tetap suci dan mensucikan. Seperti itu. Ya. Jadi selama tidak merubah dari kemutlakannya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah dari kemutlakannya, orang menyebutnya tidak lagi air putih tapi air teh, air kopi, air sabun misalnya, maka itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Boleh digunakan untuk yang lain, mencuci misalnya, mencuci pakaian, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Dan yang keempat adalah air yang bercampur dengan najis. Nah, air yang bercampur dengan najis, kalau memang najis itu tidak merubah sifat-sifat air tersebut, maka dia tetap dalam kemutlakannya. Misalnya kolam mandi kita ya, kejatuhan kotoran cicak. Kan kotoran cicak tidak terlalu besar, ya kan? Air itu tidak berubah. Atau mungkin anak kita kencing ke kolam air kita dan tidak berubah, itu tidak najis. Dia akan najis kalau dia merubah sifat-sifat air tersebut, baunya, rasanya, dan aromanya. Seperti itu. Baru kemudian najis air yang semacam itu. Ya. Apalagi memang volumenya sangat besar, yaitu 2 kula. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kurang dari 2 kula,
berubah atau tidak berubah najis gitu ya. Kalau mazhab yang lain, selama tidak merubah sifat-sifat air tersebut, dia tetap dalam kemutlakannya alias suci dan mensucikan. Hadirin rahimakumullah, inilah ya tentang air bab pertama atau bagian dari bab pertama dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan, mengingat waktu kita sudah jam 1. Kita akhiri, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja setelah ditutup. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.